Halo, apa kabar kawan-kawan? Di sini aku akan membuat video tentang min.io, yaitu cara mengimplementasikan min.io di project Laravel kita. Min.io ini apa? Min.io ini adalah pihak ketiga untuk penyimpanan aplikasi Laravel kita. Jadi ini gunanya nanti kalau kita biasanya kan kita kalau menggunakan Laravel seperti ini ya. Kita buka dokumentasinya Laravel dulu. Nah, kalau kita buat project Laravel dan kita membuat sistem untuk penyimpanan file user, contohnya file gambar, file MP4 dan file PDF, itu nanti akan disimpan di storage-nya si Laravel ini ya. Ini kita bisa masuk ke digging deeper. Nah, terus masuk ke menu file storage. Nah, di sini kita biasanya menggunakan file storage-nya si Laravel. Nah, kita coba dulu implementasikannya menggunakan file storage bawaannya Laravel. Ini kita buka dulu terminal. Nah, kemudian kita buka dulu kontainer kita. Nah, ini adalah kontainer Debian yang pada video sebelumnya kita membuatnya ya. Nah, di dalam kontainer Debian ini terdapat project Laravel kita pada video sebelumnya. Kita masuk dulu ke dalam kontainer Debian, docker container exec it debian bin bash. Nah, ini kita udah masuk, kita masuk ke var www.html dan kita masuk ke project Laravel kita, belajar Laravel. Nah, ini kita buka menggunakan text editor kita, yaitu Vim, npm. Kemudian kita buka explorernya. Di sini belum ada controller baru ya. Nah, pertama kita buka terminal dulu, kita buat controller baru dengan cara php artisan make controller storage controller. Kita buat aja nama dengan storage controller ya. Nah, kita enter. Nah, nanti di sini akan terbuat controller baru. Kita buka storage controller. Nah, di sini kita akan buat public function baru. Function namanya upload. Kemudian ini kita gini. Terus kita buka dokumentasi Laravelnya. Di sini kita masuk ke bawah. Di sini ada file upload. Nah, nanti kita contoh yang ini dulu. Nah, ini kita contoh ya. Nah, pertama kita buat variable path. Kemudian ini storage. Nah, ini kita pilih yang illuminate ini. Kemudian kita pilih file put file. Nah, ini kemudian ini nanti path-nya ini kita buat saja di folder avatar ya. Di sini avatar nama foldernya. Kita buat aja avatar. Kemudian ini file yang mau diupload yang mana. Ini bisa kita ambil dari request yang dari sini. Request. Nah, di sini kita masuk ke ini request, kemudian file, kemudian kita avatar. Ini ambil dari user ya. Nah, terus ini kita returnkan jadi JSON respon aja ya. JSON respon, pilih yang illuminate. Nah, ini kemudian kita return menjadi respon, kemudian JSON, JSON. Ini kita buat pesan file berhasil di upload gitu ya. Nah, ini kita titik koma. Nah, ini terus kita buat API-nya, buat rootnya kita cari web.php. Kita jangan pakai web, tapi kita pakai API. Nah, ini kita pilih ini. Kemudian kita buat root baru, namanya kita buat metodenya adalah post, kemudian mengarah ke avatar. Kemudian kita pilih ke controller mana. Kita masuk saja ke storage controller kelas, storage controller, kemudian kelas, dan metodenya kita buat tadi upload ya. Nah, ini kalau kita coba di Insomnia, tapi kalian biasanya menggunakan Postman ya. Kalau aku menggunakan Insomnia yang ini ya. Nah, ini kita buat baru create, kemudian request collection. Ini kita buat belajar min.io. Ini kita create. Nah,
terus kita buat new HTTP request baru. Kalau dilihat kan project kita bisa diakses dari sini ya, localhost belajar Laravel public. Maaf, ini belum jalan, berarti kita jalankan dulu. Ini kita keluar dulu dari text editornya, service apache 2 start. Nah ini kalau kita lihat, nah ini udah jalan ya. Nah berarti ini kita kopas, ini kita tempel di sini, ini metodenya jadi post, kemudian ini ujungnya kita tambah API, terus tadi kita buat namanya avatar ya. Nah kemudian di sini pilih body, di sini form data, di sini avatar. Avatar ini dapat dari mana? Ini dapat dari sini ya. Nah ini dapat dari sini ya. Nah itu avatar yang ini ya, avatar. Kemudian ini pilih ini, baru pilih file, baru kita buat ini namanya, contohnya nama gambar yang mau diupload adalah Doraemon. Nah kemudian ini kita send. Nah ini file berhasil diupload, nanti hasilnya bisa dilihat di sini. Ini masuknya ke dalam sini ya, public storage, maaf bukan di situ, dia di storage app private. Nah dia masuk ke dalam sini. Ini tadi udah aku coba-coba juga. Nah kalau dia, kenapa dia masuk ke dalam folder private ini nggak bisa diakses, karena bawaan si Laravel itu kalau kita lihat dari config file system, ini kita edit. Nah ini kalau kita nggak menyebutkan disknya, dia maka akan masuk ke lokal, yaitu ke dalam folder si private ini. Ini bisa lihat dari sini, disknya ada 3 ya. Nah disk itu ada lokal, ada public, ada S3. Nah kalau kita nggak nyebutkan secara spesifik disknya, dia akan masuk ke dalam sini app private. Nah biar bisa diakses, kita coba ubah ke public ya. Jadi ini kita ubah disknya menjadi public. Nah seperti ini. Nah ini kalau kita jalankan kembali, ini kita send kembali. Nah ini udah masuk. Kita lihat nanti dia akan masuk ke dalam sini, storage app, ke folder public ini. Nah ini cara ngaksesnya gimana? Ini bisa kita lihat di konfigurasi file sistemnya. Di sini kita scroll ke bawah, ini ngambil dari mana? Ini dari ambil config, kemudian file system, kemudian ini scroll ke bawah. Di sini ada link yang udah dibuatkan secara otomatis dari Laravelnya. Ini tinggal kita aktifkan saja. Untuk mengaktifkannya kita tekan perintah php artisan storage link. Nah ternyata ini udah pernah aktifkan ya. Nah ini maksudnya adalah gini, kalau ada user yang mengakses folder public dan diarahkan ke path storage, maka dia akan diarahkan ke app public. Nah ini contohnya, kalau kita contoh dulu, kita storage LA, ini kita app, kita pilih yang public. Nah kita ambil yang avatar. Nah dia ini contoh yang baru kita upload tadi ya. Ini kita kopas dulu sebentar. Jadi kalau kita akses dari sini, aja. Ini kita buat storage, kemudian avatars, kemudian ini kita tempel. Nah ini hasilnya ya. Ini bisa diakses di sini. Nah untuk cara penyimpanan Laravel seperti ini oke-oke saja. Tapi nanti kedepannya kalau Laravel kita nyimpen filenya itu udah sampai 300 GB, kemudian di suatu waktu nanti kita ingin memindahkan aplikasi Laravel kita ini ke server yang baru, karena mungkin suatu alasan karena server yang ini mau diinstal ulang, terus nanti kita backup dulu ke server yang baru, baru nanti kita balikkan lagi. Tapi kalau masalahnya storage kita ini udah penuh, di sini udah penuh ya, misalnya di sini ya. Nah di storage yang ini udah penuh, bisa sampai 300 GB, kita nyenggolnya pun mungkin nggak berani ya. Nah maka dari itu kita nyimpen storage-nya ini kita pihak ketiga kan. Nah pihak ketiganya itu siapa? Pihak ketiganya itu adalah MinIO S3 ini. Nah sekarang kita coba implementasikan MinIO ini sebagai pihak ketiganya untuk menyimpan semua file-file Laravel
yang akan ditaruh di min.io ini. Nah, ini kita lihat dulu website min.io-nya. Kita untuk menginstalnya kita bisa baca dokumentasinya dari sini ya, dari open source, kemudian pilih docs. Nah, di sini kita cari yang Linux. Nah, kemudian ini kita scroll ke bawah. Di sini ada Debian karena nanti kita ingin membuat Debian. Nah, di sini cara installnya ada di sini. Nah, tapi ini kita keluarkan dulu. Ini kita exit dulu ya. Kalau kita melihat kontainer kita, Docker container ls. Nah, di sini kita hanya punya satu kontainer yang isinya itu adalah project Laravel kita. Nah, kita mau membuat kontainer baru untuk menginstal min.io ini ya, dengan menggunakan image-nya Debian ya. Nah, caranya adalah kita buat kontainer baru untuk menginstal min.io-nya dengan cara seperti ini ya. Docker run it, name-nya kita namakan kontainer nanti dengan nama min.io aja ya. Kemudian kita publish ini, karena di sini nanti ketika min.io ini dijalankan dia membutuhkan port 9001 dan port 9000 ya. Jadi kita sediakan dahulu 9000 dan kita publish juga 9001. Nah, seperti ini. Terus image-nya kita pakai yang Debian saja. Nah, ini kontainernya sudah dibuat dan kita langsung diarahkan masuk ke dalam kontainernya. Hal yang pertama kita lakukan adalah kita apt-get update dulu ya, biar repository di dalam Debian yang bersih ini diperbarui nanti agar kita nginstal sesuatu jadi lebih mudah. Nah, ini udah diinstal, udah diupdate maksudnya. Kemudian kita bisa nginstal min.io-nya. Tapi di sini min.io kalau mau menginstal dia membutuhkan aplikasi Wiget. Jadi kita install dulu Wigetnya ya, apt-get install Wiget. Kita pilih yes. Oke, udah selesai. Kemudian bisa kita copy folder yang ini, maksudnya dokumentasi yang ini kita kopas, kita paste di sini. Oke, proses download min.io-nya udah selesai ya. Ini kalau kita lsla nanti akan ada hasil downloadnya itu min.io.dev. Nah, untuk penginstalan selanjutnya kita pilih yang ini, dpkg min.io. Ini kita kopas, kita tempel di sini, kita enter. Nah, ini udah diinstal min.io-nya. Sekarang kita cara menjalankannya gimana? Ini kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada cara menjalankannya, kita klik kopas saja. Nah, kita paste di sini. Nah, ini udah jalan ya min.io-nya. Di sini ada dua URL, yaitu yang pertama API dan web UI. Yang pertama kita buka yaitu localhost 9001. Ini kita anggap sebagai localhost ya kalau kita buka dari komputer kita. Jadi kita buka di sini, kita contohkan. Misalnya di tab baru localhost 9001 tadi ya. Nah, ini udah dibuka. Nah, ini usernya adalah min.io admin, min.io admin. Kita coba ya, min.io admin, min.io admin. Ini kita login. Nah, pertama kali kita buka di sini kita disuruh membuat bucket terlebih dahulu. Bucketnya itu ember untuk penyimpanan nanti file-file yang diupload dari Laravel ya. Nah, ini kita buat dulu, create a bucket. Ini kita buat embernya dulu. Ini kita contohkan aja, bucket name-nya kita buat Laravel. Nah, ini kita create bucket. Nah, ini udah siap. Kemudian ini kita masuk ke dokumentasi Laravelnya lagi. Di sini kita masuk ke digging deeper, baru masuk ke file storage. Nah, di sini kita masuk ke driver prerequisite. Nah, kita akan menggunakan min.io. Ini min.io sebetulnya sama dengan S3 ya. Contohnya nih, kita coba scroll ke bawah. Nah, S3 itu termasuk min.io, Digital Ocean Space,
object storage, Cloudflare itu termasuk S3 ya, simple storage gitu ya, mungkin singkatannya gitu. Nah ini kita min.io itu termasuk, jadi kalau kita mau menggunakan S3 ini kita harus nginstal in dulu katanya. Nah ini kita kopas dulu, baru kita buka Laravel kita tadi. Ini biarkan aja, kita buka tab baru terminalnya, kita masuk ke docker container isec, masuk ke kontainer yang ada Laravelnya tadi ya. Ini kita bin bash yaitu Debian, kemudian kita arahkan ke project kita HTML Laravel, belajar Laravel tadi ya. Nah ini kita paste di sini. Nah ini udah diinstal, kemudian ini baru kita bisa menggunakannya. Tapi di sini ada konfigurasinya. Ini bisa lihat dari INP-nya. INP-nya si Laravel. Ini kita lihat dulu. Kita buka text editor INP. Nah ini akses key-nya tadi ini kosong ya awalnya ya. Ini kosong. Ini tadi kosong. Nanti tadi aku udah coba-coba. Ini juga kosong. Ini kosong. Ini tadi false. Kemudian ini tadi kosong. Nah ini tadi kosong juga ya. Ini tadi nggak ada, ini dua ini tadi nggak ada. Tapi kita biarkan aja. Nah ini tadi dua ini nggak ada. Ini kita kosongkan aja dulu. Nah ini akses key ID-nya kita dapat dari mana? Kita bisa dapat dari sini. Kita masuk ke min.io-nya, akses key. Ini kita klik create access key. Nah ini kita scroll ke bawah, ini ada tombol create. Ini kita download dulu biar nggak hilang. Nah ini akses key-nya kita kopas, kemudian masuk ke dalam sini. Nah kemudian ini kita paste di sini. Kemudian secret key-nya ini kita ambil dari sini, kita kopas, ini paste di sini. Nah ini default region-nya biarkan aja. Ini AWS bucket-nya kita ambil dari sini. Nama bucket kita tadi, nama embernya adalah Laravel. Ini kita buat Laravel. Kemudian ini use pastel endpoint-nya ini kita buat true juga nggak apa-apa. Kita buatkan true aja. Ini AWS URL-nya kita ambil dari sini ya. Yang ini, yang portnya 9001. Kemudian garis miring nama bucketnya. Berarti ini menjadi HTTP localhost port 9001 garis miring nanti dia ke nama bucketnya Laravel seperti ini ya. Kemudian nanti ini endpointnya kita masuk ke port yang 9001. Nah ini gini ya. Tapi di sini ada pengaturan karena ini beda kontainer. Ini kontainer ini dengan yang ini. Nah, kontainer Laravel dengan kontainer min.io ini kan berbeda koneksi. Jadi kalau kita buka dulu, ini kita tutup terlebih dahulu ya. Kita harus mengkonekkannya. Ini juga harus kita tutup dulu. Kita exit. Nah ini kalau kita tutup semua dulu. Kalau kita docker container ls, nah kita start dulu ya docker min.io nya. Tapi min.io. Jadi dua kontainer tadi ini kan Debian yang ada project Laravelnya. Kemudian tadi ada kontainer min.io yang ini sedang tidak aktif. Itu kan belum nyambung di dalam satu jaringan. Nah maka dari itu kita harus buat networknya terlebih dahulu untuk menyambungkan antara kontainer satu dengan kontainer yang lainnya, yaitu dengan cara docker network create. Kita namakan saja nama koneksinya itu adalah min.io. Nah kemudian kontainer network ini kita harus konekkan dengan dua kontainer tadi. Yang pertama gini, kita sambungin dulu ke Debian dengan cara docker network connect min.io nama networknya, kemudian nama kontainernya apa. Nah sekarang kontainer Debian ini sudah nyambung dengan network si min.io. Sekarang satu lagi kita akan sambungi dengan min.io nya ya, tadi kontainer min.io ya. Nah jadi ini sudah nyambung ya kontainernya dengan satu jaringan yaitu min.io. Sekarang kita start lagi docker container start min.io. Nah ini kalau kita docker container ls, nah jadi dua kontainer ini sudah dalam satu jaringan yang namanya min.io. Jadi mereka udah bisa saling terhubung. Nah pertama kita masuk dulu ke dalam docker min.io nya ya, docker container isec it min.io bin bash. Terus kita jalankan lagi min.io nya dengan perintah yang ini. Kopas, ini paste di sini.
Nah, ini udah jalan. Kemudian kita buka tab baru, docker container exec it, masuk ke kontainer Debian bin bash. Nah, kita masuk, kita buktikan kalau kita mau akses kontainer lain, misalnya kita kan ini dalam kontainer Debian. Nah, kita mau akses sini min.io. Berarti ini anggap aja ini localhost. Localhost ini berarti kita ganti, bisa kita ganti dengan nama kontainernya. Berarti kita ketik aja nanti min.io .2 9001. Kita coba tes di sini menggunakan curl http min.io .2 9001. Nah, ini udah berhasil diakses ya. Nah, sekarang kita buka lagi env-nya dari project Laravel kita. Env-nya. Nah, ini berarti ini localhost-nya kita ganti dengan nama kontainernya si min.io tadi. Min.io karena kita menggunakan docker ya. Min.io. Nah, ini udah nyambung. Nah, sekarang kalau kita buka di sini file system, edit. Nah, ini. Nah, tadi kan ini disknya ada 3 ini. Yang pertama lokal, public. Nah, sekarang S3. S3 ini sekarang udah bisa kita pakai di controller ya. Kita coba masuk ke controller yang tadi. Ini. Nah, ini kita bisa ganti dengan S3. S3. Nah, kalau kita simpan, ini kita buka lagi dengan Insomnia. Ini kita coba lagi. Ini kita pilih yang Doraemon 2. Kita send. Nah, ini katanya berhasil. Coba kita lihat di min.io nya apakah dia ada. Masuk ke menu object browser. Belum ada. Salahnya di sini. Ini kebalik, harusnya endpointnya itu yang 9000. Kemudian yang AWS URL nya itu yang 9001. Nah, ini benar ya. Nah, sekarang kita coba lagi. Ini kita buka file sistemnya. Kita simpan dulu. Ini kita cek dulu apakah ada yang salah. Udah, kita tutup. Sekarang kita coba lagi. Kita pilih Doraemon 2. Kita send. Ini masih error. Undefined array key bucket. Undefined array key bucket. Oh, bentar. Tadi ada yang salah terpencet tadi ya. Maaf, ini salah, tadi ada terpencet ya, jadi rusak dia. Ini harusnya bucket. Nah, gini. Udah, kita coba lagi. Nah, ini udah berhasil. Kalau kita dilihat di min.io nya, ini kita masuk ke menu object browser. Kita refresh. Nah, ini udah masuk ya, udah masuk avatars. Nah, ini dah, ini filenya masuk ya. Nah, kalau kita preview, nah jadi gitu konsepnya. Kita buat aplikasi Laravel, nanti penyimpanan file-file user itu nanti disimpan di sini. Jadi kalau file di Laravel itu udah penuh, kalau kita mau pindah server baru, kita tinggal enak. Ini karena storage-nya itu udah kita pihak ketiakan menggunakan si min.io ini. Nah, jadi itu enaknya menggunakan min.io. Jadi kita nyimpen file-file user itu seperti MP4, file PDF, file gambar itu nggak di project Laravel kita. Jadi project Laravelnya itu filenya jadi kecil kan. Jadi terus kita kalau mau mindahkan ke server yang lain kita jadi mudah. Nah, ini dia. Inilah gunanya dari min.io tersebut. Terima kasih.